Pernah nggak sih kamu dengar saran ini? Ganti air kolam koi 10% setiap minggu ya, biar air tetap bersih. Kelihatannya simple ya, tapi pernah nggak kamu mikir, kenapa harus 10%? Kenapa bukan 5% atau malah 50% aja sekalian? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas apakah ganti air 10% itu benar-benar penting atau cuma tradisi lama yang udah turun-temurun tanpa tahu alasannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Asal-usul ganti air 10%. Dulu-dulu sih bilangnya wajib, tapi emang bener ya? Jadi ceritanya aturan 10% ini udah lama banget dipakai, terutama sama penghobi koi di Jepang. Mereka percaya dengan mengganti sebagian kecil air secara rutin, kualitas air bisa tetap stabil tanpa bikin ikan stres. Tapi yang perlu kita sadari, angka 10% itu bukan angka sakral loh. Itu cuma angka rata-rata yang relatif aman. Kalau kondisi kolam kamu beda, bisa saja perlu lebih atau malah cukup kurang dari itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah dulu ya. Apa sih fungsi ganti air? Apa sih yang sebenarnya terjadi saat kita mengganti air? Ganti air itu bukan cuma menurunkan kekeruhan, tapi juga mengurangi kadar nitrit dan nitrat yang sulit diurai filter, mengembalikan mineral penting yang dibutuhkan, dan menstabilkan pH jika air lama sudah terlalu asam karena kotoran, dan pastinya bikin koi kamu lebih nyaman berenang. Kesalahan umum saat ganti air. Banyak yang berpikir, gampang lah buang 10%, isi air baru beres. Padahal kalau caranya salah, bisa-bisa koi kamu malah stres atau sakit. Beberapa kesalahan yang sering banget terjadi. Yang pertama, air PDAM langsung masuk ke dalam kolam. Air PDAM biasanya mengandung kaporit atau klorin yang berbahaya buat insan koi. Kalau kamu langsung masukin tanpa diendapkan minimal 12-24 jam atau tanpa deklorinator, efeknya bisa fatal loh. 2. Nggak pakai deklorinator. Buat yang pakai air PDAM atau air sumur bertekanan, deklorinator itu wajib. Ini semacam penetral racun yang bisa melindungi koi dari bahan kimia berbahaya. Jangan dianggap remeh ya. 3. Suhu air pengganti beda jauh. Air baru yang terlalu dingin atau terlalu panas bisa bikin koi kaget, alias thermal shock. Efeknya, koi jadi gelisah, nafsu makan turun, bahkan bisa lemas. Idealnya, selisih suhu jangan lebih dari 2-3 derajat Celcius dari suhu kolam utama. Kenapa sih harus diganti lebih dari 10%? Ganti air 10% itu standar yang aman, tapi ada kondisi tertentu di mana kamu perlu lebih dari itu. Ini contohnya. 1. Setelah hujan deras. Hujan bisa nurunin pH drastis dan masukin kotoran dari luar. Kalau air udah keruh atau bau tanah, kamu bisa ganti sampai 30%. Jadi jangan langsung sedot 30% ya. Pecah jadi 2 sesi, pagi 15%, kemudian sorenya 15%. 2. Overfeeding. Kalau kamu kasih makan kebanyakan dan sisa makanan numpuk, air bisa berbusa dan amonianya naik. Ganti 20-25% bisa membantu netralin kondisi air. 3. Setelah pengobatan. Obat-obatan kadang ninggalin residu kimia di dalam air. Nah, setelah treatment selesai, wajib buang 20-30 airnya, supaya koi nggak terpapar sisa bahan kimia terlalu lama. Apakah kalau filternya bagus masih perlu ganti air? Kolamku udah pakai filter besar, trickle filter, aerasi maksimal, emangnya masih perlu ya ganti air? Jawabannya iya, masih perlu kok. Kenapa sih? Karena meskipun filternya secanggih apapun, filter biologis memang bisa mengolah amonia jadi nitrit, tapi nitratnya sendiri nggak bisa dibuang kecuali dengan mengganti airnya. Mineral alami seperti kalsium dan magnesium di air akan habis seiring waktu. Jadi wajib nggak ganti air 10%?
Jawaban jujurnya ya tergantung. Ganti air 10% per minggu itu memang jadi patokan yang aman. Tapi bukan berarti itu angka sakral yang wajib dipakai semua orang, semua kolam, atau semua kondisi. Yang lebih penting itu pahami dulu kondisi kolammu sendiri. Coba jawab pertanyaan ini deh. Apakah kolam kamu sering keruh atau berbusa? Apakah kadar amonia dan nitratnya sering tinggi? Apakah koi kamu terlihat stres, lesu, atau sering menggosokkan tubuhnya? Kalau jawabannya iya, berarti 10% mungkin terlalu sedikit. Tapi kalau air jernih, pH stabil, koi aktif dan nafsu makan bagus, dan filter biologis berjalan optimal, maka bisa saja kamu cukup ganti 5% dalam seminggu, atau bahkan 2 minggu sekali. Nah, sekarang udah lebih jelas ya Sobat Koi? Ganti air 10% itu bukan cuma ikut-ikutan saja, tapi memang bagian dari cara kita sayang sama koi. Tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi tiap kolamnya. Kalau kamu punya pengalaman seru soal water change, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video tips lain soal koi, filter, pakan, dan juga kolam. Oh iya, kalau kamu lagi cari koi sehat dan berkualitas, langsung aja cek koleksi terbaru kami di Agro Koi Farm. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan semoga kolam kamu makin jernih dan koimu makin sehat.